Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai penerapan persamaan diferensial dan kompleks. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Novia Cahaya Putri, Koiri Rahmia Media, Anissa Cinta Ramadhani, dan Dela Yuanda Mersa. Baiklah, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Dela, yaitu penerapan pada sistem tenaga listrik. Kepada Dela dipersilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu penerapan persamaan diferensial pada bidang sistem tenaga listrik. Pada penerapan persamaan diferensial dalam bidang sistem tenaga listrik dapat diterapkan pada rangkaian RLC dalam drop tegangan atau tegangan jatuh yang dapat kita bahas pada contoh soal. Baiklah, contoh soal yang pertama yaitu sebuah rangkaian seri memiliki elektromotif force yaitu E sama dengan 100 sin 40 T volt dengan resistor 10 ohm dan induktornya 0,5 H. Jika arus awal adalah 0, tentukan arus saat T besar dari 0. Di sini dapat terlihat pada gambar RI-nya sama dengan 10 I dengan LDI per DT-nya sama dengan setengah DI per DT dan 1 per C Q sama dengan 0 dengan I0 sama dengan 0. Di sini dapat kita masukkan rumusnya yaitu menjadi setengah DI per DT tambah 10 I sama dengan 100 sin 40 T. Dan DI per DT tambah 20 I sama dengan 200 sin 40 T. Kemudian kita faktor integrasikan E pangkat 20 DT sama dengan E pangkat 20 T. Menjadi, yaitu dimasukkan E pangkat 20 T kita kalikan ke dalam persamaan, yaitu E pangkat 20 T DI per DT tambah E pangkat 20 T 20 I sama dengan E pangkat 20 T dikali 200 sin 40 T, kemudian D per DT dikali E pangkat 20 T sama dengan 200 E pangkat 20 T sin 40 T. Lalu kita integralkan kedua ruas sehingga I sama dengan 2 kali sin 40 T dikurang 2 cos 40 T tambah CE pangkat min 20 T yang didapatkan IT sama dengan 2 kali sin 40 kali 0 kurang 2 cos 40 kali 0 ditambah CE pangkat min 20 T pada T sama dengan 0. Dan didapatkan C sama dengan 4. Kemudian I-nya kita masukkan dengan memasukkan C, yaitu I sama dengan 2 kali sin 40T kurang 2 cos 40T tambah 4E pangkat min 20T. Yang didapatkan hasil akhir I-nya I sama dengan 2 akar 5 kali 40T tambah psi tambah 4E pangkat min 20T. Di mana psinya yaitu arkos dari 1 per akar 5 atau arkosin yaitu min 2 per akar 5 yang sama dengan min 1,11 radian. Di sini kita masukkan psi sehingga I sama dengan 2 akar 5 sin 40T dikurang 1,11 ditambah 4E pangkat min 20T. Yang didapatkan arus saat T besar dari 0 adalah I sama dengan 2 akar 5 sin 40T kurang 1,11 tambah 4E pangkat min 20T. Kemudian kita lanjutkan pada contoh kedua, yaitu tentukan V0 satu fase jika diketahui arus 3A dengan resistansi yaitu 40 ohm dan reaktansinya yaitu 20 ohm dengan faktor daya 0,81. Di sini kita akan memakai rumus yaitu V0 sama dengan I kali R cos psi tambah I kali X cos psi, di mana hasil V0-nya kita dapatkan yaitu 133,8 volt. Perkenalkan, Novia Cahaya Putri akan membahas mengenai penerapan bilangan kompleks dalam sistem tenaga listrik, yaitu pada menentukan besarnya faktor daya pada rangkaian RLC. Yaitu kita dapat melihat pada contoh soal berikut. Yang pertama itu hitunglah daya rata-rata yang diserap oleh jaringan linear pasif ketika V sama dengan 120 sudut 0 derajat dengan impedansi Z yaitu 30 dikurang 7 dikurang J 70 ohm. Yaitu jawabannya atau penyelesaiannya itu menggunakan, kita cari yang pertama yaitu arus menggunakan rumus V per Z, di mana V-nya itu 120 sudut 0 derajat, Z atau impedansinya yaitu 30 dikurang J 70, sehingga didapatkan 1,576 sudut 66,8 derajat.
kita masukkan ke rumus daya rata-rata, yaitu setengah Vm IM cos theta V dikurang theta S. Kita masukkan yang Vm-nya 120, IM-nya 1,576, dan sudutnya, sehingga dapatkan hasilnya yaitu 37,24 watt. Soal yang kedua yaitu dari gambar di bawah, tentukan daya rata-rata dari sumber dan daya rata-ratanya. Kita lihat pada gambar, kita mengetahui V-nya yaitu 5 sudut 30 derajat, Z yaitu impedansinya yaitu 4 dikurang J2, sehingga sama seperti soal sebelumnya, untuk mencari daya rata-ratanya kita mencari arusnya menggunakan rumus V vargat, sehingga dapat itu 1,118 sudut 56,67 derajat. Di mana daya rata-rata sumbernya yaitu kita dapatkan menggunakan rumus setengah Vm IM cos dari sudut Vm dan IM, yaitu kita dapatkan 2,5 watt. Selanjutnya itu resistor yaitu R sama dengan I, yaitu 1,50,67 derajat, dan VR-nya yaitu 4 kali R, sehingga dapatkan 4,472 sudut 56,67 volt, sehingga daya rata-ratanya yaitu setengah dari VR dikali IR, sehingga didapatkan 2,5 watt. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan persamaan diferensial dan juga bilangan kompleks dalam bidang teknik kontrol. Penerapan persamaan diferensial pada bidang teknik kontrol dapat diterapkan pada sistem kontrol gerak, di mana dapat dilihat sistem kontrolnya pada gambar berikut. Pada pemodelan di atas terdapat 4 gaya yang akan bekerja, yaitu Fg yang sama dengan M kali G, Fs atau gaya G Pegas sama dengan min K kali Y kali tambah delta L. Yang ketiga ada FD atau gaya redam sama dengan min D kali DY per dt. Dan juga nanti adanya FE atau FT yang sama dengan gaya eksternal. Jika kita tinjau lagi menurut hukum Newton 2 dengan rumus F sama dengan M kali A, di mana A-nya itu adalah D kuadrat Y per dt kuadrat, maka rumusnya akan menjadi Fg ditambah Fs ditambah Fd ditambah Fe sama dengan Md kuadrat Y per dt kuadrat. Di mana jika kita substitusikan rumus masing-masing akan menjadi M kali G ditambah min K kali Y tambah delta L dikurang D kali DY per dt ditambah FT sama dengan M D kuadrat Y per dt kuadrat. Di sini untuk keseimbangan sistem akan digunakan Mg sama nilainya dengan K kali delta L. Sehingga untuk persamaan diferensial orde 2-nya akan menjadi M kali D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah D kali DY per dt ditambah K kali Y sama dengan FT. Selanjutnya untuk penerapan bilangan kompleks dapat kita lakukan untuk menentukan kontrol daya maksimum yang dapat diterima oleh motor. Saat motor itu memiliki impedansi dan juga faktor daya yang kecil atau rendah, maka akan timbul arus mula-mula yang lebih besar, kira-kira 3-7 kali lebih dari arus normal yang dapat diterima oleh motor. Rumus dari arus yang mula-mula ini dapat diketahui dengan Zm per akar 3 Zm. Dengan tahanan dan reaktasi motor yang pada awalnya perputaran pada motor itu akan kecil, lalu bertambah seiring dengan bertambahnya waktu, sehingga harga nominal atau sehingga akan terjadi perpindahan dari keadaan transient menjadi stasioner. Untuk impedansi pada motor dapat ditulis dan juga diperhitungkan dalam bentuk Zm sama dengan Rm ditambah Jxm, di mana nilainya itu nantinya akan bisa dihitungkan dengan akar Rm kuadrat ditambah Xm kuadrat sudut theta m. Maka nilai dari Zf itu sendiri sama dengan Xm akar K kuadrat tambah 1 sudut theta m. Baiklah, selanjutnya adalah penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada bidang teknik tegangan tinggi. Pada penerapan persamaan diferensial, penulis mengambil materi pengukuran tegangan tinggi pada bagian voltmeter elektrostatik. Menurut kolom, medan listrik adalah medan gaya yang dihasilkan oleh tegangan. Oleh karena itu, jika medan gaya dapat diukur, maka tegangan juga dapat diukur.
Berdasarkan gambar, ammeter dipasang secara seri dengan resistor ohmik tinggi dan pembagi tegangan. Perhitungan pada jaringan resistor berpelindung diasumsikan bahwa resistor R dengan nilai resistansi yang terdistribusi secara merata, persatuan panjang atau Dx, tertutup oleh pelindung logam yang potensialnya adalah P. Dengan rasio Rx per R sama dengan K, sehingga Rx sama dengan Rk, dan juga elemen Drx sama dengan Rdk. Jumlah kapasitansinya terkait dengan Drx adalah C aksen sama dengan CDK. Jika Psi adalah potensial Dx dan I arus dalam resistor pada titik ini adalah Di sama dengan J omega C dikali Psi dikurang P dk dan D kuadrat Q per dk kuadrat sama dengan R dikali Di per dk sama dengan J omega dikali RC Psi dikurang P. Solusi umum persamaan ini adalah Psi sama dengan A dikali E pangkat AK ditambah B dikali E pangkat negatif AK ditambah P, di mana A dan B itu konstanta dan A adalah akar J omega CR. Persamaannya menjadi Psi sama dengan E pangkat AK dikali U1 dikurang P dikali 1 dikurang E pangkat negatif A dikurang E pangkat negatif AK dikali U1 dikurang P dikali 1 kurang E pangkat A per E pangkat A dikurang E pangkat negatif A ditambah P. Untuk mencari arus I di sembarang titik digunakan persamaan I sama dengan 1 per R dikali D Psi per dk. Masukkan nilai Psi-nya, maka didapatlah rumus I sama dengan A per R sin HA dikali V dikurang P ditambah P cos HA. Untuk arus I1 digunakan rumus I1 sama dengan U1 ditambah buka kurung U1 dikurang P dikali A kuadrat per 2 tutup kurung ditambah buka kurung U1 dikurang P dikali A pangkat 4 per 24 tutup kurung per R dikali 1 ditambah A kuadrat per 6 ditambah A kuadrat per 120. Analisis di atas menunjukkan bahwa arus adalah fungsi dari potensial perisai atau P, di mana bentuk yang mengandung pangkat A lebih dari A kuadrat dapat ditinggalkan sebagaimana A kuadrat sama dengan J omega RC. Maka didapatlah rumus I1 sama dengan U1 per R dikali 1 ditambah J kali omega RC E per 6 di pangkat 2 dikali 1 dikurang J dikali omega RCE per 6. Sudut fasa antara tegangan input U1 dan arus menuju bumi adalah negatif omega RC per E. Demikian pula arus di HU akhir yaitu I1 sama dengan U1 dikali 1 ditambah E pangkat 2 per 2 per R dikali 1 tambah A pangkat 2 per 6. Untuk frekuensi yang tidak terlalu tinggi, frekuensi sebenarnya dapat diabaikan. Dengan demikian didapatlah rumus I1 sama dengan U1 per R dikali 1 ditambah J dikali omega RCE per 3. Maka sudut fasanya menjadi positif omega RCE per 3. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.